Halo teman-teman freelance, berjumpa lagi dengan saya Indri Ariadna. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat dan membangun portfolio untuk freelance pemula. Simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman freelance tentang bagaimana cara dan tips untuk membuat portfolio. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang portfolio, mari kita ketahui dulu tentang definisi dari portfolio. Portfolio adalah salah satu elemen wajib bagi freelancer. Mengapa? Karena portfolio bisa menjadi alat bukti bahwa kita bisa dan mampu mengerjakan tugas dalam suatu proyek dengan baik. Portfolio juga bisa menjadi saksi progres dan proses kita sebagai freelancer. Misalnya dari satu klien di awal mula kita memulai freelancing hingga saat ini mungkin teman-teman sudah memiliki 5 atau lebih dari 10 klien. Itu adalah salah satu proses yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. Nah, semakin banyak job atau project yang diterima oleh teman-teman, pastinya portfolio juga akan semakin banyak. Nah, selain jumlah klien, kita juga bisa menilai proses kita dari besaran rate yang kita charge ke klien. Misalnya di awal kita tetapkan rate sebesar $3 per jam, tapi setelah beberapa tahun, teman-teman bisa menetapkan rate yang lebih tinggi karena sudah ada pengalaman, sudah ada portfolio yang memadai. Itu teman-teman bisa charge rate yang lebih tinggi dari rate awal. Nah, yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman freelance, bagaimana jika sama sekali belum pernah mendapatkan project atau klien? Apakah bisa membuat portfolio? Nah, jawaban saya tentu saja bisa. Nanti di slide selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana caranya. Ada 4 alasan mengapa portfolio itu sangat penting bagi freelancer. Alasan yang pertama, mengapa portfolio penting? Karena portfolio itu bisa memperlihatkan range skill kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang mempunyai lebih dari satu skill. Misalnya pandai di bidang desain grafis, tapi juga bisa atau mempunyai skill di bidang content writer atau content writing. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai lebih dari satu skill, portfolio akan menjadi media yang bagus untuk memperlihatkan skill atau keahlian apa saja yang teman-teman punyai dan ahli untuk mengerjakan di skill tersebut. Alasan yang kedua, portfolio bisa menonjolkan keahlian dan pengalaman teman-teman sebagai freelancer. Jadi mungkin kita sudah masuk ke dunia freelancing selama 5 tahun. Nah, pengalaman selama 5 tahun tersebut bisa kita tuangkan secara rinci dan detail di dalam portfolio. Tentunya kita harus mengambil project atau klien yang terbaik. Salah satu pengalaman yang membanggakan buat saya adalah bisa bekerja sama dengan klien enterprise. Sebut saja Adobe. Jadi klien enterprise ini adalah company-nya itu berskala besar, sehingga tidak ada tawar-menawar atau negosiasi yang cenderung menekan freelancer dalam hal rate. Jadi sepanjang rate-nya masih masuk di perusahaannya dia oke-oke saja. Nah, di portfolio kita harus menampilkan dengan siapa saja kita pernah bekerja sama, dengan klien personal kah, atau lokal, atau internasional. Jadi kita bisa istilahnya portfolio itu sebagai etalase dan kita bisa memajang siapa saja yang sudah pernah membeli jasa atau layanan yang kita jual. Alasan yang keempat atau yang terakhir, mengapa portfolio penting bagi freelancer? Karena dengan melihat portfolio kita, calon klien atau prospektif klien itu bisa memproyeksikan atau mengira-ngira bagaimana nanti kalau dia dan kita sebagai freelancer bekerja sama. Apakah kita ini sebagai freelancer cocok dengan project yang dia punya saat ini ataukah kurang cocok. Jadi calon klien atau prospektif klien ini bisa mempertimbangkan apakah dia akan bekerja sama dengan kita atau tidak melalui
portfolio yang kita miliki. Kesimpulannya, dengan melalui portfolio kita bisa membangun kepercayaan dengan calon klien sehingga bisa menambah atau memberi nilai tambah value kita sebagai freelancer di mata calon klien. Yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana cara membuat portfolio untuk freelance pemula? Seperti yang tadi saya sudah singgung di awal, karena freelance pemula ini masih sangat baru memulai freelancing, jadi mungkin belum pernah mendapatkan klien atau belum pernah mendapatkan project. Nah, bagaimana cara freelancer yang sama sekali belum pernah mendapatkan project ini untuk membuat portfolio? Kita lihat di slide selanjutnya. Karena portfolio yang akan kita buat nantinya akan bisa diakses secara online, maka kita perlu mengetahui media apa saja yang bisa kita gunakan untuk membangun atau membuat portfolio. Jadi ada beberapa media yang cocok untuk skill-skill tertentu, misalnya seperti content writer, kemudian ada ilustrator atau desain grafis. Itu mungkin akan menggunakan media yang berbeda, karena yang satu lebih condong ke tulisan dan yang satu lebih condong ke visual. Pilihan media yang pertama adalah website dan atau blog. Jika teman-teman pernah berkunjung ke blog saya di indriariadna.com, di sana saya memuat berbagai artikel, menulis berbagai artikel tentang freelancing, tentang virtual assistant, kemudian ada juga tentang make money online, yang semuanya itu untuk mendukung apa yang saya ketahui, pengalaman saya di bidang freelancing, saya tumpahkan, saya tuangkan dalam bentuk tulisan yang semoga juga bermanfaat untuk para pembaca dan teman-teman sekalian. Nah, ini akan sangat cocok, blog yang berisi tulisan seperti itu akan sangat cocok jika teman-teman mempunyai skill di bidang content writing atau sebagai penulis. Jadi, calon klien bisa melihat tulisan-tulisan yang sudah pernah teman-teman buat dari blog yang sudah dibangun. Seperti itu. Jadi akan memudahkan bagi calon klien untuk melihat portfolio teman-teman yang berbentuk tulisan jika teman-teman membangun satu website dan blog sendiri. Jika teman-teman tertarik untuk membangun satu website serta blog dari awal yang berbasis WordPress, saya bisa bantu karena semua blog serta website yang saya punya juga menggunakan CMS WordPress dan menggunakan tema premium, yaitu Kadence dan GP atau GeneratePress. Jadi tema atau theme premium ini hitungannya lifetime, jadi tidak perlu ada renewal untuk pembayaran untuk bisa menggunakan selama per tahun atau per bulan. Jadi ini lifetime. Kemudian termasuk juga untuk custom dan instalasi plugin. Jadi boleh teman-teman komen atau DM atau email, silahkan untuk yang tertarik membangun blog untuk portfolio. Media yang kedua, selain kita membangun website sendiri, kita juga bisa menggunakan free media portfolio yang saat ini ada banyak sekali teman-teman bisa akses. Jadi contoh-contohnya ada di slide berikut ini. Media yang bisa digunakan, media ini ya online, pihak ketiga yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah Journo Portfolio. Jadi Journo Portfolio ini bisa digunakan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai copywriter atau jurnalis, artis, desainer, fotografer, dan ilustrator. Jadi ada plan atau pilihan yang gratis maupun pilihan yang premium atau berbayar. Dengan fitur free di Journo Portfolio, teman-teman bisa membuat hingga 10 artikel dan mendapatkan subdomain gratis. Media yang kedua adalah clippings.me, jadi nanti bisa di searching di Google clippings.me, nanti teman-teman bisa mengetahui perbedaan antara Journo Portfolio dan clippings.me. Media yang ketiga adalah about.me. Di media ini atau di tools ini teman-teman bisa menampilkan bio, profile, profesional bio, serta
gambar dan juga gambar atau profile image dan juga link ke sosial media. Ada plan yang free tersedia dan juga ada yang berbayar $8 per bulan. Media yang keempat yaitu aplikasi sejuta umat, yaitu Canva. Aplikasi atau tools atau media yang sangat mudah digunakan. Teman-teman bisa menggunakan Canva untuk membuat website atau juga membuat bio link. Jadi dengan Canva bisa dimaksimalkan untuk membuat website gratis jika teman-teman belum ingin untuk membeli domain. Teman-teman bisa menggunakan subdomain page dari Canva. Jadi bentuknya tetap bagus, tapi bentuknya bukan domain tapi subdomain. Di kolom deskripsi saya sertakan link untuk mengetahui bagaimana cara membuat website sederhana menggunakan Canva. Media yang kelima adalah LinkedIn. LinkedIn bisa kita gunakan untuk menyimpan media, artikel, ataupun juga video sebagai portfolio. Di media ini kita juga bisa saling berhubungan atau connect dengan freelancer yang lain yang mungkin ada di industri yang sama untuk memperluas networking dan jejaring. Dan untuk teman-teman ketahui juga banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di LinkedIn baik dari lokal maupun mancanegara. Setelah mengetahui tentang media atau tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk membangun portfolio, ini saatnya kita membahas tentang cara membuat portfolionya. Yang pertama, membuat portfolio untuk teman-teman yang belum pernah mempunyai project atau klien, teman-teman bisa membuat project serta tugas secara mandiri. Nah, apa maksudnya tugas secara mandiri ini? Tugas mandiri di sini maksudnya adalah kita mengerjakan job atau project tanpa ada klien atau project berbayar. Jadi misalnya teman-teman ini skillnya di bidang content writing, teman-teman bisa membuat satu tulisan tentang studi kasus tertentu atau review produk atau review layanan atau jasa. Nah, kalau teman-teman misalnya seorang ilustrator atau desain grafis, bisa membuat beberapa sampel desain lalu dikumpulkan menjadi satu portfolio. Cara yang kedua adalah galeri project. Jika teman-teman mempunyai skill di bidang fotografer atau ilustrator atau desainer, pokoknya yang berhubungan dengan visual, teman-teman bisa mengumpulkan hasil pekerjaan atau hasil desain, draft, sketch, ataupun hasil fotografi. Meskipun belum jadi, masih on proses, itu tidak masalah, dimasukkan atau dikumpulkan di dalam satu galeri project di website. Nah, ada baiknya teman-teman mempunyai satu website sendiri, jadi semua konten dan isi tidak akan akan aman dari pihak ketiga. Cara yang ketiga membangun portfolio adalah melalui testimonial. Nah, pasti teman-teman bertanya bagaimana bisa mendapat testimonial kalau sama sekali belum pernah mendapatkan klien. Nah, begini caranya. Di awal-awal kita membuat portfolio, apabila belum mempunyai project atau klien sama sekali, kita bisa menawarkan jasa kita secara pro bono atau tidak mendapatkan bayaran, tapi istilahnya dibayar dengan testimonial. Kalau teman-teman adalah seorang content writer, bisa menawarkan jasa content writer kepada teman ataupun perusahaan untuk memberikan pro bono 1 atau 2 artikel dan mendapatkan testimonial dari sana. Atau bisa juga mengikuti program magang atau internship di satu perusahaan. Nah, pastinya dari sana jika teman-teman magangnya sudah selesai, pasti akan mendapatkan rekomendasi dan testimonial. Nah, buat seorang logo designer ataupun yang berhubungan dengan visual, bisa menghubungi UMKM ataupun perusahaan lokal yang membutuhkan misalnya logo atau template dan lain-lain. Nah, itu bisa dibarter dengan testimonial juga. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang portfolio untuk freelance ini, ada webinar
rekaman webinar. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi ini adalah rekaman webinar 1 hingga 2 jam saat saya mengadakan webinar dengan teman-teman di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu. Nah, di webinar ini teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak insight dan juga contoh, serta ada tanya jawab dari teman-teman sekalian yang mungkin nanti bisa atau sama dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, silakan bisa diklik linknya. Kalau tertarik mau order juga bisa langsung ditambahkan ke keranjang. Sekian informasi tentang bagaimana cara membuat portfolio untuk freelance pemula. Tidak usah takut teman-teman yang masih awal terjun di dunia freelancing, karena meskipun belum pernah mendapatkan project atau klien, kita tetap bisa membangun satu portfolio untuk nantinya kita gunakan sebagai senjata di dunia freelancing.